Selamat datang di Seni Pasar Modal. Hari ini kita akan lanjut ngebahas mengenai analisis fundamental saham. Pada analisis fundamental saham ini, kita akan membahas secara basically dulu, yaitu bagaimana mendapatkan laporan keuangan. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa melakukan analisis fundamental saham, tetapi kita tidak bisa yang namanya mencari laporan keuangan dari perusahaan. Oke? Akan saya jelaskan step yang pertama-tama, yaitu yang pertama, teman-teman buka browser, bisa di google.com, lalu ketik www.idx.co.id. Yang pertama. Yang kedua, pada bagian atas atau di bagian tab atau bagian kolom, cari bagian laporan keuangan tahunan atau bulanan. Terus cari aja laporan keuangan. Setelah dapat laporan keuangan, teman-teman akan yang namanya disuruh mengisi apakah nama emitennya apa. Itu nama emiten cukup 4 angka 4 huruf. Jadi sebutkan nama emiten, misalkan Unilever, berarti UNVR kayak gitu. Jadi harus hafal kode emitennya. Terus selanjutnya laporan keuangan yang dicari apa? Apakah laporan keuangan tahunan ataupun laporan keuangan kuartal. Setelah itu search dan akan di bagian bawahnya dan cari file yang memiliki size yang paling besar gitu. Itu untuk mencari laporan keuangan. Selanjutnya tadi ada penjelasan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan kuartal. Apa sih bedanya? Untuk laporan keuangan kuartal artinya itu setiap perusahaan wajib untuk melaporkan keuangannya kepada OJK atau kepada bursa dalam hal ini, yaitu sepanjang 3 bulan begitu. Jadi setiap 3 bulan. Kuartal pertama itu Januari sampai Maret. Pelaporan paling lambat di April. Lalu kuartal 2 itu April sampai Juni. Pelaporannya terakhir di Juli, jadi 1 bulan setelah itunya. Terus kuartal 3 yaitu Januari sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sampai September keluar di Oktober. Lalu kuartal 4 Januari sampai Desember keluar di Januari. Itu. Jadi laporan kuartal artinya tadi per 3 bulan. Artinya per 3 bulan ada laporan keuangan. Inilah yang biasanya menjadi momentum untuk seorang swing trading untuk masuk. Bagaimana melihatnya? Biasanya untuk seorang kinerja manajemen ya, untuk kinerja manajemen yang baik atau yang diduga akan meningkatkan pertumbuhan keuntungannya, banyak investor yang akan masuk di sana. Itu jadi momentum, harga price akan naik dan situ akan bermain technically di situ. Itu efek dominonya lah. Nah, sedangkan kalau laporan tahunan apa? Laporan tahunan adalah laporan yang dikeluarkan itu biasanya dipertanggungjawabkan pada saat RUPS atau rapat umum pegang saham. RUPS biasanya itu minimal diadakan sekali dalam setahun gitu. Dan itu wajib dilakukan oleh perusahaan yang listing di Bursa Efek. Jadi itu wajib banget di situ untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama 1 tahun itu. Jadi laporan tahunan pun bisa teman-teman download tadi di www.idx.co.id. Apakah isinya sama? Isinya sama antara laporan kuartal dan laporan tahunan gitu. Cuma bedanya apa? Laporan kuartal itu hanya kerja selama 3 bulan, dan selanjutnya periode tertentu. Kalau tahunan sepanjang tahun itu. Lalu selain itu juga laporan tahunan itu biasanya halamannya pun itu lebih dari 100 halaman. Pokoknya udah lebih banyak banget halamannya. Apakah itu penting? Penting banget, sekali lagi.
apakah penting membaca ratusan halaman itu, puluhan halaman itu di laporan tahunan? Penting. Kenapa? Angka-angka yang terjadi, ada perubahan atau kenaikan yang terjadi pada nanti laporan keuangan itu akan ada penjelasannya pada keterangan atau di dalam laporan tersebut. Kenapa ini bisa gini, kenapa bisa kurang, kenapa bisa lebih, itu ada penjelasannya di sana. Makanya penting banget untuk teman-teman itu memahami dan bisa dibilang mencari lebih effort waktu untuk mempersiapkan membaca itu. Makanya untuk investasi itu ya nggak usah banyak, cukup 2-3, karena untuk membaca satu aja itu memakan energi yang luar biasa kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Ada pepatah kuno yang bilang jendela kita membaca buku itu merupakan jendela dunia. Gitu. Semakin banyak buku yang dibaca, maka akan semakin banyak kita tahu kekurangan kita, bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Banyak banget yang kita ketahui. Di atas langit masih ada langit. Jadi jangan lupa terus belajar dan pantengin channel Seni Pasar Modal. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Thank you for watching and wait next video. Bye bye, see you.